Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari subtopik materi yang sangat unik ya. Unik di sini saking uniknya butuh pemahaman khusus. Jadi minta tolong teman-teman semua diperhatikan, disimak videonya dengan baik biar nanti bisa memahaminya dengan baik. Seperti biasa mohon dipersiapkan untuk alat tulisnya biar bisa mencatat apa yang perlu dicatat, seperti itu. Baik, untuk materi kali ini adalah persamaan diferensial homogen. Ini adalah pertemuan ke-14 materi ini. Yang pertama definisinya, fungsi f(x, z) disebut fungsi homogen bila terdapat n anggota R sehingga berlaku kx, kz sama dengan k pangkat n fx, y. Dengan n disebut order dari fungsi homogen fx, y itu. Jadi yang pertama maksudnya gini, kalau kita punya fx, y adalah suatu fungsi disebut homogen jikalau kita memasukkan k pada fungsi ini nanti akan didapatkan k pangkat n. Nanti dengan cara aljabar kita akan sederhanakan akan menjadikan k pangkat n, di mana n itu adalah disebut order dari fungsi homogen. Kalau n-nya sama dengan 1 ya berarti ya homogen tingkat 1. Kalau n-nya sama dengan 2 berarti homogen tingkat 2, seperti itu. Tapi di sini ciri umum dari PD homogen adalah tiap suku berderajat sama. Jadi suku-sukunya berderajat sama, teman-teman. Itu adalah ciri dari persamaan homogen, seperti itu ya. Contohnya seperti ini, ada fx, y, ini adalah x ditambah akar x kuadrat tambah y kuadrat. Karena tadi kita akan perbantuan masukkan k, di sini kita ambil k-nya diganti dengan t, teman-teman. Maka tx, tj, sehingga pada fungsi itu setiap x sama setiap y itu diganti dengan t. Kalau di sini x berarti ya tx, kalau ini x kuadrat berarti t kuadrat plus t kuadrat y, seperti itu. Sehingga ini kan t kuadrat sama t kuadrat bisa kita keluarkan jadi t kuadrat. Nih kalau kita jabarin dulu, jadi t kuadrat buka kurung x kuadrat ditambah y kuadrat. Akar dari t kuadrat adalah t, teman-teman, seperti itu. Sehingga ada t juga, kita bisa keluarkan t-nya, t buka kurung x tambah, ini tidak lain apa? Ini adalah suatu fungsi awal tadi, teman-teman. Anda perhatikan ini. Nah, ya kan ya. Nah, ini t-nya pangkat berapa? T-nya pangkat 1. Sehingga apa? T pangkat 1 fx, y, fungsi dari soal tadi. Maka dia homogennya berderajat 1, teman-teman. Itu contoh gampangnya seperti itu ya. Ini baru kita menentukan apakah dia homogen atau homogen tingkat berapa, seperti itu ya. Contoh yang kedua sama, ini adalah x, y 3x kuadrat 4xy min 7y kuadrat. Sehingga kalau ini adalah masukkan t-nya, fungsi t-nya dia apa? Karena ini x kuadrat juga t-nya pakai t kuadrat, ini xy ya, ini t kuadrat, ini juga t kuadrat juga, seperti itu. Karena semua mempunyai t kuadrat, otomatis t kuadratnya bisa keluar ya. Jadi apa? T kuadrat buka kurung 3x kuadrat tambah 4xy min 7y kuadrat, seperti itu. Ini yang tengah kenapa kok ada xy jadi t kuadrat? Karena setiap x adalah punya t, y punya t, sehingga t kali t, t kuadrat, seperti itu, teman-teman. Di semua punya fungsi t kuadrat. Maka kalau kita masukkan ke soal, ini kan tidak lain adalah soalnya sendiri nih, ya kan ya. Nah, sehingga kalau dikeluarkan t kuadratnya ini n-nya berapa? N-nya 2, maka dia homogen berderajat 2, teman-teman.
Itu adalah cara menentukan homogen berderajat 1 atau berderajat 2 teman-teman, seperti itu. Oke. Ini baru penyelesaiannya. Contohnya homogennya. Nah, terus di sini adalah ada bentuk persamaannya. Bentuk persamaannya sama mx, z dz tambah nx, z dz sama dengan 0, atau bisa kita ubah ini fx, z min m x, z n x, z t pangkat 0 fx pangkat z, dimana t pangkat 0 kan sama dengan 1 teman-teman ya. Nah, maka jadi apa? fx, z saja, seperti itu. Itu ya. Disebut persamaan diferensial homogen 1 jika m sama n adalah fungsi homogen yang berderajat sama. Jadi kalau m-nya derajatnya 2, otomatis n-nya derajat 2. Karena kalau nanti derajatnya beda, dia bukan sama dengan 1 teman-teman, seperti itu. Atau f fungsinya berderajat 0, tadi t pangkat 0 teman-teman, seperti itu. Nah, terus cara menyelesaikan gimana Pak? Ini kita ambil tadi f x, z kan f x y ya. Tadi m dibagi n, seperti itu. Nah, ini cara mudahnya gini. Yang pertama, kita harus mensubstitusikan, memisalkan dulu z sama dengan x per z, atau z sama dengan z kali x. Jadi pilih salah satu, tapi biasanya pilih nomor satu aja teman-teman. Z sama dengan z per x. Sehingga nanti perhatikan, untuk yang ruas kiri ini adalah tetapan. Semua soal kalau sudah dimisalkan ini, ruas kiri harus seperti ini teman-teman. X dz per dx tambah z sama dengan fz. Fz itu apa Pak? Fz itu nanti pada ruas kanannya yang ada z per x nya diganti dengan z teman-teman, seperti itu. Tapi untuk secara keseluruhan, untuk semua soalnya adalah ruas kirinya ini, seperti itu. Dapat dari mana ruas kiri itu? Nah, kalau dijabarkan itu ini z sama dengan xz, itu zx sama dengan apa? Ini kalau dijabarkan dz per dx sama dengan, kalau pakai turunan tingkat ya, adalah dz. Ini kan dz per dx, kalau tak kasih z bisa dong. Nah, ini kan d sama z kan bisa dicoret sama dz per dx tambah dz per dx juga, seperti itu. Maka di sini x dz per dx tambah z. Jadi z-nya kan dz per dx teman-teman ya. Makanya kalau biar tidak pusing lagi, pokoknya kalau homogen itu yang ruas kiri harus ini wajibnya. Ruas kanan baru yang z per x nya diganti z teman-teman. Setelah dapat itu, maka diapakan ini nih. Dalam bentuk ini selalu akan dimisalkan variabelnya. Jadi diubah nanti. Jadi dx itu per x, dz per z. Harus urutan seperti itu. Di yang sebelah kiri dx per x, sebelah kanan dz per f z min z, seperti itu ya. Yang dengan mudah kita akan menyelesaikan persamaan diferensialitas dengan mengintegralkan kedua ruas. Setelah dapat dx per x, yang kanan dz per f z min z, itu diintegralkan kedua ruas, seperti itu. Jadi langkah pertama saya sampaikan, yang pertama Anda ubah misalannya ini, kedua ini ya, pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini teman-teman, yang keempat baru diintegralkan, seperti itu ya. Oke, kita masuk contoh soal. Di mana di sini ada dz per dx sama dengan x tambah z per x. Maka pertama kita ubah dulu teman-teman. Maka ini kita pecah ini. Jadi x per x ya, x per x, terus z per x. Ini pelan-pelan ya. Oke. Selanjutnya tadi dimisalkan z sama dengan apa? Z sama dengan x per z. Maka tadi apa? Saya bilang tadi di ruas kiri wajibnya apa? Ini ruas kiri. Nah, ini nih. Ini wajib main ini. Nah, ini kamu tulis aja apa adanya. Baru difikirkan yang ruas kanan.
X dibagi X berapa? 1. Z per X itu apa nih? Ada pemisalannya ini. Nah, ini Z teman-teman. Kalau tak kasih tahu ini wajib ini. Wajib. Cara singkatnya seperti itu aja. Jadi biar Anda nggak terlalu pusing seperti itu ya. Maka kita operasikan lagi Z-nya yang ini kita pindah ke ruas ke kanan. Jadi apa? Z plus jadi min Z kurangi Z adalah 0 teman-teman. Jadi maka jadinya cuma X dz per dx sama dengan 1 teman-teman. Langkah ke 1, 2, 3. Langkah ketiga tadi kan kita kalikan silang ini. Berarti ini yang nanti akan ke sana. Jadi apa jadinya? Ini dz sama dengan apa? 1 per x dx. Jadi mana ini Pak? Kan ini. Pas aja berarti ini X dz per dx sama dengan 1. Kita kalikan dulu ke sana. Jadi apa? X dz sama dengan 1 dx ya. Nah, x ini kita buang ke kanan juga karena dia harus punya kanan. Jadi apa? Dz sama dengan dx per x. Maka jadinya apa? 1 per x seperti itu. Pokoknya yang z harus pasangnya dengan z, yang x pasangnya dengan x teman-teman. Seperti itu. Wajib itu. Dengan cara dikalikan silang dan ditukar seperti itu. Ya. Lalu kita integralkan, maka integral 1 dz itu adalah z sendiri. Integral 1 per x tidak lain adalah ln x seperti itu. Sehingga kita ubah tadi z sama dengan apa? Z sama dengan z per x, maka jadinya apa? Z per x sama dengan ln x. Sehingga jadi z sama dengan kalikan aja ke kanan. X ln X tambah C seperti itu. Itu adalah penyelesaian dari PD homogen teman-teman. Mudah kan ya? Jadi yang pertama tadi wajibnya, yang kedua dimasukkan dikalikan silang untuk mendapatkan dz per bawahnya, habis itu diintegralkan. Ada 3 langkah seperti itu teman-teman. Contoh soal yang kedua sama. Jadi ada X plus 3z per 2x. Sama yang pertama kita jabarkan dulu, kita masing-masing dipecah teman-teman ya. Nah, dapat ini. Ada yang bisa dicoret Pak? Oke, coret aja nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi apa jadinya? Jadinya setengah X 3Z per 2X. Oke, habis itu dia apa tadi? Dimisalkan, maka sebelah kanan wajib nih, wajib. Nah, wajib ya. Tinggal setengah tambah XY itu apa? Z ya. Z-nya pindah ke ruas kanan. Jadi apa? X dz per dx setengah 3 per 2 Z min Z. 3 per 2 dikurangi 1 otomatis berapa? 1 kan 2 per 2, maka jadi setengah Z juga. Kita masukkan dengan konsep yang tadi. Setengahnya keluar dulu. Setengah keluar ya. Setengah keluar. Habis itu diapakan? 2 dikalikan ke kanan jadi 2x seperti itu. Biar sudah dapat. Lah ini taruh bawah ke sana, 2x taruh bawah ke sini nih. Gantian tukar tempat. Jadi apa jadinya? Ini 2 per 1 per 2 1 plus 2 plus z d z 1 per x seperti itu teman-teman. Ya, duanya aku nggak ikut Pak, nggak apa-apa, sama aja sebenarnya. Nanti diintegralkan sama aja seperti itu. Sehingga integral dari 2 kan konstanta, maka dia keluar 2 buka kurung 1 per 1 plus z, yang kanan 1 per x sama. Jadi berapa? 2 ln 1 plus z ln x seperti itu. Z nya apa tadi? Z per x. Maka jadinya 2 ini kan ln, karena ada depan maka jadi kuadrat ya teman-teman. Ln sama ln dicoret ya teman-teman ya. Jadi tinggal variabelnya saja, maka dapatnya adalah kalau dimasukkan dikuadratkan dikalikan 2 kali ya teman-teman ya. 1 plus jx 1 plus jx seperti itu. Nah, dikalikan jadi 1 plus 2z per x sama. Jadi rumusnya ini adalah a ditambah b kuadrat sama dengan a tambah b sama a, atau tambah b atau a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat teman-teman, seperti itu. Lalu dimasukkan xz nya apa? Xz nya adalah
xj x tadi kan z ya teman-teman ya, atau ini bisa kita kalikan dengan apa, dengan kita kalikan x kuadrat semua, jadi apa, x kuadrat 2xy ditambah y kuadrat sama dengan x pangkat 3 plus c, seperti itu. Ini dapatnya ini ya. Itu adalah penyelesaian yang nomor 2 teman-teman. Oke, nanti silakan Anda dicoba untuk masing-masing soalnya. Nanti seperti biasa Anda pilih 2 soal untuk yang dipresentasikan. Nah, 2 soal presentasikan teman-teman ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Kalau Anda belum bisa, mohon diulang lagi dari awal biar nanti semakin paham, seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.